Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan melihat perbandingan PHP natif biasa dengan framework. Dalam hal ini kita membahas CodeIgniter. Tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut mengapa kita menggunakan CodeIgniter. Tapi CodeIgniter ini adalah kita pakai sebagai sampel jenis framework yang kita gunakan di dalam pembahasan framework ini. Nah, di sini kita seperti yang nampak kita lihat bahwa di sini ada sebelah kiri ada gambar pola dari PHP biasa dan sebelah kanan ada gambar dari pola menggunakan framework. Dalam hal ini ada CodeIgniter. Nah, kalau PHP biasa, di situ kita melihat bahwa di dalam satu buah halaman HTML kita bisa menggabungkan beberapa metode bahkan beberapa fungsi ke dalam satu buah HTML. Di situ bisa kita gabungkan, contohnya misalkan function, class, query, pengambilan data atau database dan lain-lain. Bahkan kelompoknya itu bisa kita gabungkan lagi dengan logika yang berbeda. Nah, disinilah yang membuat CodeIgniter dalam hal ini adalah master web framework ini sedikit berbeda, bahwa modular tersebutlah yang membuat kompleksitasan tadi menjadi lebih simpel. Di sini kita melihat ada model, ada controller, dan ada view. Nah, di dalam model itu nanti kita bisa mengisinya dengan contoh-contoh model dalam bentuk script CodeIgniter sendiri. View demikian juga, controller demikian juga. Jadi ketika ada sebuah programmer ingin melakukan modifikasi, penambahan atau dan lain-lain, dia hanya melihat bagian mana yang perlu dia tambahkan atau bagian mana yang perlu dia kurangi atau bagian mana yang perlu dia modifikasi. Seperti itu. Lebih lanjut kita melihat bahwa bagaimana sih pola dari web framework itu bekerja. Nah, MVC adalah sebuah konsep dasar yang harus diketahui sebelum mengenal jenis-jenis MVC web framework yang ada. Misalnya dalam hal ini adalah CodeIgniter. MVC merupakan singkatan dari model view controller yang merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan sebuah aplikasi web. MVC ini berawal pada bahasa pengembangan awal dari bahasa pemrograman Smalltalk yang memisahkan antara bisnis logic atau alur berpikir dengan data logic atau penyimpanan data. Bahkan dengan adanya juga pemisahan dari presentation logic atau antarmuka aplikasi. Itu bagian view-nya ya. Secara sederhana, dia memisahkan antara desain, data, dan proses. Jadi disitulah yang saya maksud dengan modular tadi. Mari kita lihat 3 komponen yang membangun dari MVC tadi. Yang pertama, model biasanya berhubungan dengan sebuah data dan terinteraksi dengan database atau basis data atau sebuah web service. Model juga merepresentasikan struktur data dari aplikasi yang bisa berupa basis data maupun data yang bentuk lain, misalnya dalam bentuk teks, file XML, maupun web service. Biasanya di dalam model akan berisi kelas dan fungsi untuk mengambil, melakukan update, atau melakukan hapus data pada sebuah website. Sebuah aplikasi web biasanya menggunakan basis data dan menyimpan data. Maka pada bagian model biasanya akan berhubungan dengan perintah-perintah query atau SQL. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan 2 komponen yang lain? Yang itu salah satunya adalah view. View merupakan bagian yang menangani presentation logic. Jadi logika presentasi dalam bentuk tampilan dihandle di bagian view ini. Nah, pada sebuah aplikasi yang web yang berupa pada sebuah web biasanya aplikasi sintaknya itu dalam bentuk file HTML karena dia berhubungan dengan view yang diatur oleh controller. View ini berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan hasil dari model dan control kepada user. Tetapi view tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah controller. Kalau saya bisa tekankan atau saya bisa sebut bahwa controller ini merupakan bagian core dari sebuah web framework atau sebuah framework. Frameworknya boleh apa saja.
Nah, bagian ini merupakan bagian yang mengatur hubungan antara model tadi yang berhubungan dengan database dan sebuah view yang berhubungan dengan antarmuka. Pada controller terdapat kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang memproses permintaan dari view ke struktur data yang terdapat dalam model. Controller juga tidak boleh berisi kode untuk mengakses basis data, karena tugas mengakses data itu sudah diserahkan kepada bagian modular controller model tadi. Sehingga tugas controller tadi adalah apa? Menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan ke view. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, controller akan memanggil model untuk melakukan akses ke basis data, melakukan penanganan kesalahan error, mengerjakan basis logika dari aplikasi, serta melakukan validasi terhadap input. Nah, inilah controller yang merupakan sebuah core dalam sebuah frameworknya si web framework tadi. Mari kita perhatikan sebuah diagram yang menggambarkan bagaimana interaksi antara user terhadap pola framework tadi. Nah, andaikan kita ada beberapa orang user yang mengoperasikan sebuah komputer yang di dalamnya ada sebuah web browser dengan sudah diinstalkan atau sudah kita pakai di situ sebuah aplikasi web yang berbasis framework. Nah, di situ user dapat melakukan apa? Dia bisa melihat tampilan web, melakukan register, melakukan sign up, sign in, atau request user. Karena ya tentu saja tugas dari view tadi adalah berhubungan dengan interface. Nah, ketika si user ini melakukan aksi tadi register, sign up, sign in, request user, maka otomatis requestnya akan diteruskan ke controller. Controller mengambil request dari user tadi dan dikirimkan ke model, lalu model akan mengembalikan return value dari model ke view agar kita dapat melihat status database berhasil atau tidaknya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di model. Pada model tadi, controller hanya mengambil tugas saja, dia hanya menyampaikan tugas yang harus dilakukan. Nah, di model ini tugas tadi diterapkan. Misalkan apa yang dilakukan? Mengecek database, melakukan insert, mengambil data, search, dan lain-lain. Setelah data ditemukan, maka dia akan dikembalikan ke controller tadi, dikembalikan lagi dari controller, mengembalikan lagi ke view. Jadi seperti itu alurnya ya, dari view, controller, model balik lagi ke controller, ke view. Ada kalanya juga ketika yang diproses itu tidak berkaitan dengan database, dia hanya sampai di controller saja. Jadi dari view, controller, balik lagi ke view, bisa saja. Nah, jadi seperti itu mungkin alur yang secara umum ya. Secara umum kalau kita melihat dari si usernya. Lanjutnya kita kalau kita lihat dari alur kerjanya bagaimana si CI tadi atau web framework CI tadi bekerja, mungkin di sini agak lebih detail bahwa di sini kita dihadapkan dengan beberapa istilah-istilah file yang mungkin lebih detail ya, lebih spesifik ya. Nah, ketika sebuah web framework itu dijalankan, maka yang bertanggung jawab pertama sekali itulah sebuah file yang namanya index. Nah, index di sini berfungsi sebagai file yang pertama dan program yang akan dibaca oleh program. Yang kedua, index akan meneruskan ke routing. Routing ini bertanggung jawab dalam memeriksa HTTP request dan menentukan hal apa yang harus dilakukan oleh program. Nah, tentu routing akan mengarahkan ke mana saja, ke path mana saja dia akan bergerak. Tetapi jika path tadi sudah ada di dalam cache di langkah 3, maka file langsung akan diteruskan ke index. Jadi lebih cepat. Jadi cache ini bertanggung jawab menyimpan file-file temporary yang sebelumnya telah diakses. Nah, mungkin beberapa hal untuk 3 tahap saja yang akan kita jelaskan di sini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.